Hai Hai guys, guys. jadi hari ini kami bakal ngejelasin tentang prosedur penjualan kafe estetik. Nah, jadi sebelum kita mulai presentasi kami hari ini, kami bakal memperkenalkan diri nih. Nah, saya sendiri Desi. Saya sendiri Winnie. Nah, jadi kita biar gak terlalu berlama-lama, kita langsung aja ke topik pembahasan kita. Yang pertama itu flow map pemesanan berjalan kafe estetik. Jadi di sini tuh kita mulai dari customer. Jadi customer itu bakal mendapatkan menu kafe. Nah, setelah itu customer akan memilih menu-menunya. Setelah itu pelayan akan mencatat pesanan customer. Setelah itu bakal dapatlah pelayan akan membuat nota order. Jadi nota ordernya itu ada dua. Yang pertama itu dia akan memberi ke kasir, yang satu lagi itu dia kasih ke dapur. Jadi yang dia kasih ke kasir itu kasir akan membuat nota penjualannya, dan yang dikasih ke dapur itu dapur akan membuat pesanan customernya. Nah, setelah itu setelah pesanan customer selesai, orderannya itu akan dikasih ke pelayan, dan pelayan akan memberikan ke customer orderannya. Yang satu lagi itu yang di kasir itu nota order itu akan dibuat nota penjualannya oleh kasir. Nah, setelah itu dapatlah nota penjualannya. Setelah dapat nota penjualannya itu ada dua, yang satu itu akan dikasih ke customer, yang satu akan dibuat laporan penjualannya. Nah, nota penjualan itu dikasih dulu ke pelayan, nanti pelayan itu akan kasih ke customer, dan yang satu lagi dibuat laporan penjualan dan jadilah laporan penjualan. Next itu flow map pemesanan usulan kafe estetik. Jadi di sini itu customer itu kan seperti tadi, customer itu dapat menu kafe. Nah, setelah itu dia memilih menu kafe. Nah, data pesanannya itu akan diinput ke database. Nah, itu kan menu pesanan itu nanti akan dibuat nota order. Nah, nota ordernya itu akan dikasih ke kasir dan juga ke dapur seperti sebelumnya itu. Kasir akan mencetak nota penjualannya, dan dapur itu akan membuat orderannya. Database itu akan mencetak nota penjualan. Nah, nota penjualan itu nanti akan muncul nota penjualan dua kan. Yang satu itu akan dikasih ke customer, yang satu itu akan dibuat laporan penjualan. Nah, ntar database itu akan mencetak laporan penjualan dan jadilah laporan penjualan. Dan nota order yang di dapur tadi itu dapur akan membuat pesanan customer. Nah, terus jadilah orderannya. Nanti orderannya itu bakal dikasih ke customer. Setelah itu di bagian kasir tadi itu nota penjualannya kan ada dua. Yang satu itu akan dikasih pelayan dulu, ntar pelayan bakal kasih ke customer. Selanjutnya itu ada flow map delivery order. Nah, saya bakal ngejelasin itu. Jadi di sini itu ada 4 entitas. Yang pertama itu ada customer, sistem, admin, dan kemudian itu yang terakhir itu ada delivery. Nah, pertama ini si customer akan mengakses website dari cafe kami. Setelah itu dia akan memilih menu. Setelah memilih menu, dari data-data orderan itu akan masuk ke sistem kami. Setelah itu di situ ada bagian daftar orderan sementara. Maksud dari itu ialah di sini dia baru memilih menu gitu loh. Belum dia isi-isi data-data dia kayak alamat rumah seperti itu. Kemudian di situ ada kolom selesai. Nah, maksud dari kolom selesai itu kalau misalnya menu yang dia pilih itu nggak ada, dia bakal balik lagi ke memilih menu. Berarti menu yang dia pilih kosong. Nah, jika dia mau mengorder lagi, berarti proses tadi terulang. Nah, kalau misalnya menu yang dia pilih itu ada, di situ akan masuk ke sistem kami sebagai data orderan. Terus masuk lagi ke customer. Setelah itu di situ ada input data pemesanan. Di situ berarti maksudnya kayak kita menyuruh dia untuk mengisi alamat rumah yang berkaitan dengan data-data si customer tersebut agar kami bisa mengetahui akan kemana kita mengirim paket tersebut gitu, pemesanan tersebut. Setelah itu masuk ke bagian sistem yaitu detail orderan. Setelah itu masuk ke admin. Nah, di bagian admin ini jikalau pemesanannya telah selesai, kita akan kasih ke bagian delivery. Nah, di delivery ini setelah orderan nyampe di delivery, si delivery ini akan mengecek alamat penerima orderan. Setelah itu dia akan mengantar pesanan si customer tersebut. Setelah pesanan tersebut telah diterima oleh customer, kemudian si customer akan melakukan pembayaran. Jadi setelah customer ini melakukan pembayaran, berarti si bagian delivery ini kan akan menerima pembayaran tersebut. Setelah delivery menerima pembayaran tersebut, dia bakal balik lagi ke cafe, dan kemudian pembayaran yang tadi itu akan diterima oleh admin. Setelah semua proses yang telah selesai itu,
di sini kami akan membuat laporan penjualannya. Setelah udah membuat laporan penjualan, jadilah laporan penjualannya. Nah, jadi selanjutnya saya bakal ngejelasin tentang diagram konteks dari kafe kami. Jadi yang pertama itu, ketika si customer datang ke tempat kami, di situ kami akan memberi menu kafe kami ke si customer tersebut. Setelah itu dia akan mengorder, dan si pelayan ini akan memberitahu orderan ini ke bagian dapur, ya kan. Udah di bagian dapur, pokoknya proses pemesanannya telah siap, dia bakal kasih ke pelayan, dan kemudian si pelayan akan memberikan ke si customer. Setelah itu kita bakal ke bagian kasir, dan kasir akan mencetak nota penjualannya, dan kemudian nota penjualan tersebut akan kita kasih ke pelayan, dan kemudian pelayan akan memberikan nota penjualan tersebut ke customer, dan kemudian mereka akan melakukan proses pembayaran. Kemudian di sini setelah proses semuanya selesai, di situ kasir setelah mereka sudah melakukan proses tersebut, di sini kami akan membuat laporan penjualan. Dan kemudian laporan penjualan itu setelah kita siap buat, kita bakal kasih ke pemilik. Nah, di sini itu ada bagian delivery order ya. Delivery order itu maksudnya pembelian secara online. Jadi sama prosesnya seperti pemesanan secara offline. Di sini kami akan memberikan menu, dan kemudian dia akan mengorder gitu. Dan setelah dia mengorder, dia bakal melakukan pembayaran dan masuk ke kasir, dan di kasir ini akan mencetak nota order secara online, dan kemudian bakal kita kasih ke bagian delivery. Nah, kemudian ini kita setelah masa-masa prosesnya itu telah selesai, kita bakal kasih ke bagian pemilik. Setelah mereka telah melakukan proses ini, setelah proses ini selesai, kita bakal membuat laporan penjualan, dan kita bakal kasih ke bagian pemilik. Saya akan membahas tentang DFD level 0 cafe estetik. Yang pertama itu dari customer dulu. Jadi customer itu bakalan dapat menu cafe. Nah, setelah customer memilih menunya itu, customer akan memberikan orderannya. Nah, setelah memberikan orderannya, ntar pelayan itu akan mendapatkan orderannya. Setelah mendapatkan orderannya itu bakal diinput ke tabel daftar order. Nah, tabel daftar order ini bakal mengeluarkan daftar ordernya kan. Nah, dapur itu bakal mendapatkan daftar ordernya. Setelah orderan selesai itu, dapur akan memberikan ke kasir, dan kasir akan memberikan ke pelayan, dan ordernya sudah selesai. Yang kedua itu customer itu bakal mendapatkan nota penjualan. Jadi orderan itu kasir akan mendapatkan orderannya juga. Nah, dari orderan ini kasir akan membuat transaksi akan membuat nota penjualannya. Nah, nota penjualannya itu ntar akan dikasih ke pelayan, dan pelayan akan dikasih ke customer. Selanjutnya itu customer itu setelah mendapatkan nota penjualannya itu, customer akan melakukan pembayaran. Nah, pembayaran itu masuk ke transaksi itu masuk ke tabel penjualan. Setelah itu setelah dapat dari tabel penjualan ini, ntar datanya itu bakal dipakai untuk membuat laporan. Setelah itu ke delivery order. Kalau delivery order itu ntar customer itu bakal memilih akan memberikan data orderannya, atau dia bakal pesan di website yang sudah tersedia. Nah, di delivery order ini data delivery order ini bakal masuk ke tabel delivery order. Nah, di delivery order ini data orderannya itu kita bakal kasih ke kasir. Dari kasir ini setelah ordernya selesai, kasir akan memberikan orderannya itu ke delivery. Nah, delivery itu bakal mengantar orderan ke customer. Setelah mengantarkan ke customer akan melakukan pembayaran seperti tadi, sama saja seperti yang pemesanan di tempat. Jadi, tapi di sini tuh customer akan melakukan pembayaran akan memberikan pembayarannya ke delivery dulu. Nah, di delivery itu uangnya itu bakal dikasih ke kasir. Nah, kasir itu akan memasukkan transaksinya itu ke tabel penjualan. Nah, tabel penjualan dan delivery order ini akan masuk ke laporan. Jadi data-data tabel penjualan itu bakal masuk ke laporan, delivery order juga bakal masuk ke laporan. Nah, delivery order ini bakal mengeluarkan laporan penjualan. Nah,
Yang satu lagi akan mengeluarkan laporan pendapatan ke pemilik kafe kita atau kita sendiri. Selanjutnya itu implementasi input. Jadi implementasi input itu yang pertama itu ada halaman menu utama. Jadi halaman menu utama kita itu seperti ini. Jadi di sini itu bisa ntar di websitenya itu kita bisa tekan kalau dessert itu bakal mengeluarkan menu-menu dessert, snack juga begitu, dan selanjutnya juga begitu. Terus ada form transaksi. Jadi ini tuh form transaksi kalau misalnya orangnya mesen kan, kasirnya itu bakal menginput menu-menu yang dipesan, terus total pembayaran yang harus dibayarkan oleh customer. Yang di sini itu transaksi penjualannya, yang kalau yang ini tuh versi delivery order. Jadi di sini akan ada statusnya itu proses pengirimannya atau baru dibuat pemesanannya atau apa. Nah, di sini tuh ada alamat-alamat customer yang akan dikirimkan oleh deliver kita. Itu implementasi output. Di sini ada dua, yaitu bill transaksi dan bill delivery order. Kalau bill transaksi ini versi yang di offline, yaitu di tempat kita. Di sini ada tabel, berarti intinya offline. Terus kalau misalnya bill delivery order itu untuk secara online. Nah, selanjutnya itu ada laporan delivery order harian dan laporan transaksi harian. Dan yang terakhir itu ada laporan pendapatan. Nah, ini maksudnya ini kita bakal membuat ini setelah setiap akhir bulan. Jadi kami setiap akhir bulan akan membuat laporan pendapatan. Jadi guys, presentasi kami hari ini cukup sampai sini karena pembahasan tadi yang telah kami jelaskan telah selesai. Di sini saya dan Winnie minta maaf apabila terjadi kesalahan kata, dan sekian dari saya dan Winnie. Terima kasih.